액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Nah, di kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem harmonis. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, kita kembali ke materi. Nah, tadi itu kita akan membahas tentang ekosistem harmonis. Kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, mampu menjelaskan hubungan jaring-jaring makanan terhadap keseimbangan ekosistem. 2. Mampu menyelidiki dampak dari suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh upaya manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, pernahkah kalian berkunjung ke sawah? Apa saja yang kalian temukan di sawah? Hal-hal yang kalian temukan di sawah seperti padi, tanah, air, matahari, katak, dan burung adalah bagian dari komponen-komponen dalam ekosistem sawah, atau yang dimaksud juga dengan biotik dan abiotik, yang saling berinteraksi untuk mentransfer energi melalui jaring-jaring makanan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup atau yang disebut juga dengan biotik dan benda-benda tidak hidup yang disebut juga dengan abiotik saling berinteraksi. Dalam ekosistem, setiap komponen biotik dan abiotik memiliki peran penting, dan jika salah satu komponen terganggu atau hilang, maka keseimbangan ekosistem juga terganggu. Selanjutnya, adapun komponen pada ekosistem, di mana ekosistem ini ada di sawah. Yang pertama, biotik seperti manusia, padi, rumput, belalang, katak, tikus, ular, cacing, dan elang. Sedangkan di abiotik yaitu ada tanah, air, udara, batu, dan matahari. Kedua dari biotik dan abiotik saling transfer energi
sehingga menjadi jaring makanan. Selanjutnya, adik-adik coba memperhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah di bawah ini. Menurutmu, apa yang terjadi jika elang dan ular habis karena diburu oleh manusia? Nah, jika elang dan ular habis karena diburu oleh manusia, maka akan terjadi gangguan dalam ekosistem sawah. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, peningkatan populasi hama seperti tikus dan serangga. Karena ular dan elang adalah predator yang memangsa tikus dan serangga. Jika ular dan elang tidak ada, populasi tikus dan serangga bisa meningkat pesat karena tidak ada yang mengendalikan jumlah mereka. Sedangkan di tikus dan serangga yang berlebihan akan merusak tanaman di sawah, mengurangi hasil panen dan mengancam ketahanan pangan. Dan kedua, ketidakseimbangan jaring makanan, di mana dalam jaring makanan setiap organisme memiliki peran penting. Ular dan elang adalah konsumen tingkat tinggi yang menjaga keseimbangan ekosistem. Jika mereka hilang, rantai makanan terganggu. Yang ketiga, kerusakan ekosistem secara keseluruhan, di mana hilangnya predator puncak seperti elang dan ular akan menyebabkan perubahan yang signifikan pada struktur ekosistem. Dan ketidakseimbangan ini dapat memicu masalah lain seperti erosi tanah yang lebih cepat karena peningkatan aktivitas tikus yang menggali tanah atau perubahan vegetasi di sawah. Nah, adik-adik pahami ya, jika elang dan ular itu tidak ada pada ekosistem di sawah. Selanjutnya, peran jaring makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, di mana jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan populasi makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup lain, populasi mereka akan tetap terjaga sehingga keseimbangan ekosistem akan terjaga. Sedangkan kehilangan salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan, membuat populasi mereka akan berkurang sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu dan rusak. Jaring-jaring makanan mempengaruhi populasi, di mana makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan berkembang biak, sementara yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga. Namun, apa dampak dari pembangunan, pemburuan, dan penebangan hutan terhadap ekosistem? Ayo kita pelajari bersama. Selanjutnya, adapun dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem, seperti berkurangnya tanah untuk bunga tumbuh, menyebabkan kupu-kupu dan semut bersaing memperebutkan bunga sebagai makanan, di mana hal ini menyebabkan populasi kupu-kupu dan semut berkurang. Hal ini juga mempengaruhi populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Yang kedua, perburuan kupu-kupu menyebabkan populasi kupu-kupu berkurang, maka laba-laba sulit mendapatkan makanan sehingga menyebabkan populasi dari laba-laba berkurang. Yang ketiga, berkurangnya populasi laba-laba, di mana membuat katak bersaing dengan burung untuk memakan kupu-kupu. Katak juga bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan makanan kupu-kupu.
Adapun peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama makhluk hidup lainnya. Namun, ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Contoh upaya manusia yang menjaga keseimbangan ekosistem. Pada gambar pertama, penanaman kembali tanaman atau disebut juga dengan reboisasi untuk menjaga keberadaan produsen. Kedua, memanfaatkan dekomposer untuk membuat pupuk dan menyuburkan tanah. Ketiga, tidak menangkap dan membunuh hewan secara sembarangan atau berlebihan. Keempat, mengurangi limbah dan sampah serta membuangnya pada tempat yang sudah disediakan. Nah, adik-adik, itulah yang dimaksud pada ekosistem. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.